Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Widya Pamungkas dengan NIM G002418 dari kelompok B5. Jadi pada kali ini saya akan membuat laporan yang sudah tertera pada tatib. Jadi untuk laporan pertama itu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan selanjutnya adalah jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, jadi sebelum memasuki, sebelumnya saya akan memperlihatkan yaitu os mandibula terlebih dahulu. Ini. Jadi di sini ada bangunan-bangunan pentingnya seperti ada prosesus condylaris dan juga prosesus coronalis yang depan dan condylaris yang belakang. Terus di sini ada korpusnya yaitu badannya, dan juga ada foramen mental. Jadi foramen mental itu nanti yang akan dilewati oleh arteri, vena dan juga nervi mandibula nervi mentalis. Jadi foramen ini fungsinya itu untuk untuk bius ya, jadi untuk anestesi. Jadi kalau anestesi itu lewatnya sini. Dan ini untuk ini jika terlihat dari inferior seperti ini. Oke. Dan selanjutnya ini jika terlihat dari lateral. Di sini ada angulus mandibularis juga. Nah, jadi mandibula itu intinya adalah rahang bawah yang fungsinya untuk mengunyah, biasanya untuk membuka mulut kita dan juga menutup mulut kita seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsi dan inervasinya. Baik. Oke, jadi di sini ada 4 buah musculus. Ini dia. Yang pertama ada musculus temporalis, terus yang kedua ada masseter, dan yang ketiga dan keempat ada pterygoideus medialis dan juga lateralis. Jadi untuk musculus temporalis ini diinervasi oleh nervus temporalis profundi, dan untuk selanjutnya ada musculus masseter. Musculus masseter ini diinervasi oleh nervus massetericus, dan yang selanjutnya ada musculus pterygoideus medialis diinervasi oleh nervus pterygoideus medialis, dan musculus pterygoideus lateralis diinervasi oleh nervus pterygoideus lateralis. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, fungsinya untuk apa sih? Jadi untuk dari musculus temporalis ini fungsinya untuk yang bagian anterior itu untuk menarik mandibula ke depan yang biasanya disebut dengan protrusi, dan untuk yang bagian posterior itu fungsinya untuk menarik mandibula ke belakang atau yang disebut dengan retrusi. Dan selanjutnya ada musculus masseter. Ini fungsinya untuk mengatupkan rahang, dan di bagian pars superficialis itu fungsinya untuk menarik mandibula ke depan. Terus selanjutnya dengan musculus pterygoideus medialis,
fungsinya untuk mengatupkan rahang, menarik mandibula ke depan. Dan selanjutnya ada musculus pterygoideus lateralis, fungsinya untuk dari yang caput superius itu fungsinya untuk mengawali pembukaan rahang dengan menarik discus articularis ke depan. Dan selanjutnya untuk di caput inferius itu fungsinya untuk menarik mandibula ke depan. Dan yang terakhir itu fungsinya untuk aksi unilateral atau biasanya disebut dengan ekskursi kontralateral. Oke, baik, masuki laporan yang nomor 2. Jadi di sini diceritakan seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di giti 1 hingga 3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang pertama, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. Dan yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Untuk yang pertama terlebih dahulu yaitu jadi antebrachii itu dibagi menjadi 3, yaitu yang tampak dari ventral superficial, terus ada juga yang dari ventral profundus dan juga lateral. Untuk dari yang pertama terlebih dahulu yaitu otot-otot antebrachii dari ventral superficial itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada musculus pronator teres yang diinervasi oleh nervus medianus. Terus selanjutnya ada musculus flexor carpi radialis, itu diinervasi oleh nervus medianus juga. Dan musculus palmaris longus dan musculus flexor digitorum superficialis diinervasi oleh nervus medianus. Dan yang terakhir musculus flexor carpi ulnaris, yang ini diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, selanjutnya untuk yang tampak dari ventral profundus atau yang bagian bawah itu dibagi menjadi 3 muskulus. Yang pertama ada musculus flexor digitorum profundus yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Terus ada musculus flexor pollicis longus, itu diinervasi oleh interoseus antebrachii anterior. Terus selanjutnya ada musculus pronator quadratus, itu diinervasi oleh interoseus antebrachii anterior. Nah, selanjutnya ada otot-otot antebrachii yang tampak dari lateral. Nah, itu ada 3 muskulus, yaitu yang pertama ada musculus brachioradialis, itu diinervasi oleh nervus radialis. Terus ada musculus extensor carpi radialis longus, itu diinervasi oleh nervus radialis. Dan yang terakhir ada musculus extensor carpi radialis brevis, itu diinervasi oleh nervus radialis. Nah, selanjutnya yaitu di bagian di bagian manus ya. Nah, jadi manus itu dibagi menjadi 3 muskuli, yaitu pertama ada muskuli tenaris dan juga muskuli hipotenaris, dan yang terakhir muskuli intermedii manus. Untuk dari yang muskuli tenaris terlebih dahulu itu dibagi menjadi 4 muskulus. Ada musculus abductor pollicis brevis yang diinervasi oleh nervus medianus. Terus selanjutnya ada musculus flexor pollicis brevis yang diinervasi oleh yang pertama ada yang di caput superficiale, itu diinervasi oleh nervus medianus. Dan untuk yang di caput profundum itu diinervasi oleh ramus profundus nervi ulnaris. Dan selanjutnya ada musculus opponens pollicis, itu diinervasi oleh nervus medianus dan juga nervus ulnaris. Dan selanjutnya ada musculus adductor pollicis, itu diinervasi oleh ramus profundus nervi ulnaris. Nah, selanjutnya ada dari muskuli hipotenaris, itu dibagi menjadi 4 muskulus juga. Yang pertama ada musculus palmaris brevis, itu diinervasi oleh ramus superficialis nervi ulnaris.
Terus selanjutnya ada musculus abductor digiti minimi, itu dinervasi oleh ramus profundus nervi ulnaris, dan sama juga dengan musculus flexor digiti minimi brevis dan juga musculus opponens digiti minimi, itu dinervasi oleh ramus profundus nervi ulnaris. Dan yang terakhir ada musculi intermedii manus, itu ada musculus lumbricales 1 sampai 2, lumbricales 3 sampai 4, dan selanjutnya ada interosei palmares 1 sampai 3 dan interosei dorsales 1 sampai 4. Nah, untuk inervasinya sendiri itu semuanya dinervasi oleh nervus ulnaris kecuali yang lumbricales 1 sampai 2. Yang lumbricales 1 sampai 2 itu dinervasi oleh nervus medianus. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan anatomi musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Ya. Jadi ini untuk antebrachium tampak dari ventral atau dari depan ya. Di sini. Di sini itu didapati ada musculus seperti brachialis, terus ada juga brachioradialis, terus pronator teres dan flexor carpi radialis, dan juga musculus palmaris longus, ada flexor digitorum superficialis, dan juga ada musculus flexor carpi ulnaris. Dan untuk yang tampak dari dorsal atau dari belakang ini, di sini tampak juga yang dari musculus yang dari lateral juga, seperti ada musculus extensor carpi radialis longus, ada musculus extensor carpi radialis brevis, dan juga ada musculus brachioradialis juga. Oke. Jadi untuk kinesiologinya sendiri, untuk yang bagian ventral atau dari depan ini, yang ada seperti dari musculus pronator teres, ada musculus flexor carpi radialis, dan musculus palmaris longus, dan juga musculus flexor digitorum superficialis, dan musculus flexor carpi ulnaris. Itu fungsinya untuk fleksi atau seperti ini. Jadi dan untuk bagian yang dorsalnya sendiri, seperti ada musculus flexor digitorum profundus, musculus flexor pollicis longus, ada juga musculus brachioradialis, extensor carpi radialis longus, dan extensor carpi radialis brevis, itu untuk ekstensi. Ya. Dan juga supinasi pronasi. Oke, baik, selanjutnya yaitu laporan yang nomor 3. Jadi diceritakan di sini seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasa ada bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian itu, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Yang pertama, jelaskan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap. Yang kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Dan yang terakhir, jelaskan tentang anatomi os femur. Oke, sebelumnya saya akan memperlihatkan articulatio genu atau yang biasa disebut dengan lutut. Ini dia. Untuk bagian yang kiri ini tampak dari anterior, dan yang sini
ini tampak dari posterior. Oke. Mungkin lebih detailnya seperti ini. Ya, itu dia. Jadi penyusun articulatio genu itu apa aja sih? Jadi articulatio genu itu dibagi menjadi 3 macam. Yaitu ada articulatio femoropatellaris, terus articulatio meniscofemoralis, dan juga articulatio meniscotibialis. Untuk yang articulatio femoropatellaris itu dibentuk oleh yang pertama ada fascies patellaris os femur, terus yang kedua fascies articularis patella dengan tipe articulatio trochlearis. Dan selanjutnya untuk yang di articulatio meniscofemoralis itu dibentuk oleh condylus femoris, terus dan juga meniscus medialis dan juga lateralis. Dan untuk yang articulatio meniscotibialis itu dibentuk oleh condylus tibiae dan juga meniscus medialis dan lateralis. Nah, itu untuk penyusun articulatio genu ya. Dan yang selanjutnya itu ada ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Jadi ligamentumnya itu ada banyak sekali ya. Yang pertama ada ligamentum collateral lateral, dan juga ada ligamentum collateral medial, ligamentum transversum genu, ligamentum cruciatum anterius dan juga posterius, yaitu yang melekat pada eminensia intercondyloidea di os tibia. Dan yang terakhir juga ada ligamentum patella. Oke. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang anatomi os femur. Jadi os femur sendiri itu dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama ada epiphysis proximalis, ada juga diaphysis, dan yang terakhir ada epiphysis distalis. Untuk gambarannya seperti ini. Oke. Untuk yang pertama ada kaputnya yang ini, itu kepala. Jadi itu yang akan bersendi dengan acetabulum yang membentuk articulatio coccyx. Dan selanjutnya ada fovea. Fovea itu yang di pucuknya kaput. Jadi fovea ini fovea capitis ini yang akan melekat dengan ligamentum teres capitis femoris. Terus ada juga kolum atau leher di sini. Itu sebagai leher os femur. Terus selanjutnya ada trochanter mayor. Jadi trochanter mayor itu terdapat di sebelah lateral yang dilekati oleh musculus gluteus medius, ada musculus gluteus minimus dan juga musculus piriformis. Terus selanjutnya untuk dari yang diaphysis itu ada seperti linea aspera, ada tuberositas glutea, dan juga linea pectinea, dan juga fascies femoralis. Terus selanjutnya di epiphysis distalis itu ada beberapa bagian seperti condylus lateralis dan juga medialis seperti di sini. Terus ada fossa intertrochanterica, dan juga ada untuk fossa intertrochanterica ini yang diantara condylus sini. Dan ada juga fascies patellaris osis femur. Ya. Oke, kurang lebih gambarannya seperti ini. Oke. Untuk tambahan dari yang epiphysis proximalis tadi ada juga trochanter mayor, trochanter minor, ada linea
trochanterica, ada crista intertrochanterica, ada tuberculum quadratum, ada fossa trochanterica. Nah, ini untuk yang trochanter mayor itu ciri-cirinya terletak di atas, dan untuk yang minor itu ada di bawah. Oke. Terus fossa trochanterica itu ada di sebelah kolum di sini. Ya, jadi kesimpulannya os femur itu adalah tulang paha ya, yang biasa disebut dengan tulang terpanjang yang ada di tubuh manusia. Ya, fungsinya sangat penting sekali untuk menopang tubuh kita. Baik, sekian, terima kasih.